Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Di sini saya Ajeng. Saya akan mendampingi acara podcast hari ini. Di sini saya sudah ditemani dengan Bapak Bagio, dosen S2 Magister Kelautan, dan di sebelah sana ada Bapak Numan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini di acara ngopi maritim, ngobrol kita maritim. Nah, kira-kira ada acara apa sih temanya untuk ngobrol pintar kali ini? Mungkin bisa langsung saja sih terkait apa sih Pak untuk kegiatan ke depan ini untuk acara podcast ngopi ngobrol pintar maritim ini? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Memang kita ini dari teman-teman, terutama dosen S2 Kelautan, mencoba mengkreat kegiatan-kegiatan yang bisa memberi kontribusi besar ya, terutama terkait pembangunan kelautan yang sifatnya itu adalah bergantung. Nah, memang kegiatan-kegiatan kita awali dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu terkait biologi ya, misalnya biologi itu yang mungkin ada terumbu perikanan, ada teman-teman yang terkait dengan non fisik ya istilahnya. Nah, di sisi yang lain kita juga mengundang teman-teman mahasiswa S2 itu terkait dengan yang non biologi ya bisa itu yang sekarang ini berjalan dalam terkait karakteristik gelombang ya, teman-teman pos biasanya itu paling senang kalau sudah terkait dengan kelautan di sisi laut. Nah, saya sendiri dari sisi arsitek memang sekarang lagi demennya ini terkait float plane ya, ini memang masih barang baru, itu pengembangan Indonesia ke 2025 diharapkan Indonesia memiliki pesawat yang bisa take off landing itu di air, ataupun dia bisa take off landing campuran. Nah, itu yang kontribusi S2 saat ini diminta melalui kerjasama dengan BRIN dan teman-teman mungkin yang mahasiswa S2 nanti entah tahu apakah mahasiswa saat ini atau mahasiswa ke depan itu bisa saling memberikan kontribusi melalui tesis-tesisnya atau kegiatan apapun yang terkait akademik terkait pembangunan kelautan. Itu yang ke depan yang akan kita setting di S2 Kelautan. Nah, memang yang terbaru saat ini kita menerima ini mahasiswa kita memang multidisiplin ini. Jadi berita terbaru ini Pak Dekan, kita menerima mahasiswa dokter ini. Nah, dokter ini memang saya kaitkan terkait dengan teman-teman penyelam. Jadi karena ini adalah wisata bahari, otomatis kita akan menjual keindahan laut. Nah, menjaga keindahan laut inilah pasti butuh snorkeling sama penyelam. Nah, dari sisi kesehatan, nah ini kan ada perbedaan tekanan dia di bawah laut. Nah, nanti dia pulang dengan naik pesawat. Nah, ini salah satu yang mungkin kita butuhkan kajian-kajian terkait kesehatan yang perbedaan tekanan ya apapun. Nah, itu mungkin juga baru bagi kita. Tapi itu pun kita terima kasih ya karena kita dengan multidisiplin ini pembangunan kelautan Indonesia pasti membutuhkan multidisiplin. Itu yang bisa kita sampaikan Pak terkait 17 Agustus ini ya. Oh iya, siap. Kita S2 mencoba memberi kontribusi nyata ke Indonesia dengan terkait tadi footprint yang utama. Inovasi baru ya, inovasi terkait energi terbarukan, terus kemudian dikombin dengan multidisiplinnya dari ilmu kesehatan itu sendiri ya Bapak ya. Iya. Bagaimana kalau untuk tanggapannya dari Bapak Dekan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan? Iya, terima kasih Mbak Aceng. Jadi saya selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Tua. Pertama mengucapkan terima kasih atas kreasinya dari program studi S2 Magister Teknik Kelautan ini. Dan ini memang bertepatan dengan momen 17-an. Jadi saya kira momen ini merupakan momen yang penting ya. Apalagi kita bergerak di dunia pendidikan. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Bagio selaku dosen S2 Magister Teknik Kelautan bahwa masalah kelautan ini kalau dikaitkan dengan kemerdekaan itu memang sangat luas artinya. Ya, buat apa kita punya laut luas tapi nggak bisa memanfaatkan? Iya, betul. Buat apa kita punya laut luas tetapi kita nggak bisa hidup dari laut itu sendiri? Iya, karena itu keberadaan S2 Teknik Kelautan ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan apa istilahnya hilirisasi ilmu pengetahuan,
selama ini hilirisasi ilmu pengetahuan ini hasil penelitian-penelitian biasanya kan dipublish melalui jurnal, publish melalui proceeding, seminar dan macam-macam. Media podcast seperti ini juga merupakan salah satu media untuk publish hasil penelitian. Informasi. Informasi. Karena yang tercepat itu kan sekarang Iya. medsos ya Bapak ya. Iya, betul. Jadi ini kan informasi yang langsung dan ini bisa disiarkan kemana-mana kan. Iya, Bapak. Makanya saya katakan momen 17-an kali ini momen yang sangat istimewa bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan. Yang pastinya, Karena kita iya. Yang pastinya kayaknya pas dengan slogannya HUT 77 sekarang ya Bapak ya. betul, iya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Iya, gitu ya betul, Bapak ya. iya. Jadi kita harapkan memang FTIK ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kuat, Ya. ya Bapak. Dengan adanya tambahan prodi ini kita harapkan memang momen 17-an kita ini FTIK memang harus berkembang ya, sesuai dengan slogan 17 Agustus kali ini kan. Siap Bapak. Jadi ini merupakan salah satu media untuk menginformasikan apa saja kegiatan FTIK, terutama kegiatan-kegiatan hasil penelitian dan macam-macam ya. Selain publish di jurnal, diseminasi melalui proceeding, ini juga hal penting. Jadi itu menurut saya ya. Yaitu tadi apa yang saya katakan, buat apa kita punya laut luas tapi nggak bisa memanfaatkan, buat apa kita punya kekayaan di laut tapi nggak bisa mengambil ya, buat apa kita punya laut luas tapi nggak bisa digunakan untuk budidaya dan macam-macam gitu ya. Jadi itu momen kemerdekaan, mari kita bangkitkan kelautan kita. Iya. Amin, amin, Amin. amin. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi ya Bapak Ya, ya. Kan? ya. Karena kan kalau sekarang ini mungkin kita bapak talas ya, Ya, mungkin ya. bapak-bapak yang mengawali meniti acara kali ini ya Bapak ya. Ya. Untuk tanggapannya gimana Pak Bagja terkait sekarang ini kan sudah ada mahasiswa S2 yang sudah masuk ya Bapak. Ya. Kan kalau nggak salah juga sudah ada yang lolos. Ya. Itu bagaimana Bapak? Ya, memang itu salah satu sumbangsi real kita. Ya memang cukup berat ya karena ini mindset baru. Jadi saya juga bersyukur dari 7 mahasiswa itu sudah 2 yang didanai eksternal. Apalagi sudah terkait langsung dengan terkait climate change yang itu perubahan-perubahan terkait ketinggian muka air laut. Nah itu salah satu kontribusi real yang diharapkan juga akan memberi kontribusi ke, apalagi sekarang 17 Agustus. Jadi 17 Agustus bagi kita itu momentum yang cukup besar bagaimana kita bisa memberi kontribusi ke negara walaupun dengan cara tidak terlalu besar, tapi kita yakin bahwa kegiatan kecil-kecil kita tumpuk jadi satu pasti akan besar. Siap, Itu yang prinsip dari kita. siap. Itu Pak Hasan. Kalau Pak Anuman sendiri sebagai selaku dekan ya, karena kan memang sekarang sarana promosi kan memang lebih banyak, lebih cepat, lebih inovatif dari zaman ke zaman gitu ya. Kalau dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan ini sendiri bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah maksimal atau bagaimana terkait promosi? Terima kasih Mbak Aceng. Jadi memang masalah promosi ini kalau menurut para pakar, promosi itu membutuhkan biaya 20% dari total biaya operasional ya. Kalau dilihat dari biaya kita memang masih kurang, tetapi kita nggak harus menyerah dengan biaya ya kan? Kita harus berupaya dengan berbagai macam media yang kita punya, kita harus promosi. Nah, salah satu media promosi ya podcast ini. Ya. Sekarang kan sudah zamannya ya, kita mau promosi melalui medsos kan macam-macam itu kan. Nah, salah satunya ini. Jadi ini mari kita manfaatkan untuk promosi di fakultas kita. Ya. Jadi promosi apapun ya, promosi di bidang akademik, di bidang kemahasiswaan, di bidang penelitian, di bidang pengabdian bisa kita podcastkan di sini. Dan ini kita bisa share kemana-mana supaya FTIK nanti ya lebih banyak orang yang tahu tentang FTIK dengan seluruh program studi di dalamnya. Ya. Karena FTIK ini nyawanya UHT. Ya. Misinya UHT itu ya ada di fakultas kita, di Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan. Maritiman itu tadi ya Pak. Maritiman itu. Tapi berarti untuk ke depan podcast ini tetap diisi sesuai tema ya Pak ya. Iya. Sesuai tema, terus kemudian untuk narasumbernya pasti orang-orang yang berkontribusi besar ya di bidang dan kelautan. Jadi
nanti informasi apapun terkait penelitian ataupun informasi yang lagi up kayak tadi Bapak Bagio sudah bilang bahwa ada yang bekerja sama dengan BRIN, mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam podcast ini ya Pak ya. Jadi orang-orang juga tahu sekarang tuh lagi apa sih yang berkembang saat ini di era ini gitu kan. Yang luar biasa ya Pak. Saya sendiri juga, saya itu kan angkatan lama ya Pak ya. Jadi kalau melihat sekarang itu luar biasa perkembangan pesatnya itu Pak. Iya, kalau boleh saya nambahkan Pak. Jadi podcast ini nanti bisa kita manfaatkan. Narasumbernya tidak harus dari kita saja, gitu. Dari instansi-instansi yang kerjasama dengan kita atau dari pakar-pakar tentang kelautan kemaritiman. Bisa kita undang di sini untuk menyampaikan idenya, menyampaikan sesuatu yang terbaru dari pengetahuan dan macam-macam perkembangan terkini, bisa kita undang di sini supaya ya ilmu mereka juga bisa kita siarkan, ilmu mereka juga bisa kita publish melalui media ini. Jadi harapan saya memang podcast ini nggak hanya berhenti di sini saja, tetapi terus berkembang dengan berbagai macam inovasi nanti. Karena memang kan apa namanya sekarang ini kan orang bangun tidur aja kan udah langsung lihat gadget gitu ya, lihat gadget atau apapun. Jadi mungkin dengan adanya podcast ini diharapkan kemasan edukasinya lebih beda ya kan. Kalau sekarang lihat gosip gitu kan, tapi sekarang bisa lihat langsung apa namanya informasi terkait perkembangan ilmu kemaritiman ini. Jadi mungkin untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang memang belum berdaftar atau belum bergabung di Fakultas Teknik Kelautan, silakan bergabung. Orang-orangnya di sini asik-asik, insya Allah tenaga pendidiknya juga sangat profesional. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup? Ya, saya nambahkan satu aja lagi terkait dengan ini. Sekarang kan musimnya pendaftaran, ya. Pendaftaran mahasiswa baru maksud saya. Monggo, jadi masyarakat luas bisa melihat apa sih FTIK Universitas Hang Tuah. Yang belum mendaftar untuk S1 silakan mendaftar karena masih ada kesempatan terbuka sampai 16 September. 16 September. Dan untuk yang S2 juga seperti itu. Silakan mendaftar ya, karena saya yakin untuk pengembangan kompetensi keilmuan bagi teman-teman yang sekarang ini sudah bekerja baik di sektor kemaritiman, di sektor kelautan, untuk menambah kompetensinya, FTIK saya yakin siap untuk mengantarkan ke arah sana. Jadi monggo yang mau daftar S2 ya silakan, karena S2 kita ini sudah terakreditasi ya, sehingga siap untuk memberikan sesuatu tambahan pengetahuan kompetensi kepada Bapak Ibu yang tapi selain S2 ada S1 Pak ya? S1 juga. Kita juga punya cukup banyak nih Pak. S1 aja kita punya 5 program studi ya toh. Mulai dari teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik elektro, oceanografi, perikanan, itu semua mengarah ke arah kelautan. Ya, pemanfaatan laut, ya, mengisi laut dan yang sebagainya. Jadi itu. Jadi memang FTIK ini didirikan memang dalam rangka menjadi rohnya Universitas Hang Tuah. Oh iya Pak, saya juga jadi ingat Pak, kalau nggak salah tahun lalu itu yudisium Bapak Rektor juga memberikan kontribusi besar kan kepada Fakultas Manajemen Ilmu Kelautan. Jadi untuk yudisium tahun lalu itu ada 2 mahasiswa atau dua kalau nggak satu lulusan itu direkomendasikan untuk perwira karir. Iya. Jadi luar biasa sekali kan. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman takut wah kayaknya aku mau ngapain nih habis ini gitu, ternyata ada pendaftaran perwira karir untuk jenjang yang lebih bagus lagi, dan itu direkomendasikan langsung oleh Bapak Rektor kita. Jadi benar-benar luar biasa ya Pak ya, enak kan gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya ada rekan, tetangga, saudara atau anaknya yang belum mendaftarkan diri bisa mengunjungi website Hang Tuah. Jadi di pmb.hangtuah.ac.id atau bisa mengunjungi situsnya FTIK Fakultas Teknik Ilmu Kelautan di FTIK. Itu aja nanti bisa dilihat di Instagramnya. Untuk informasi selanjutnya bisa dihubungi di websitenya pmb.hangtuah.ac.id. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas informasinya. Sukses. Amin. Terima kasih Bapak juga sukses selalu. Semoga Bapak dan pemirsa yang di rumah sehat selalu
dan sesuai slogannya apa tadi Bapak? Slogannya FTIK, One step One Step Ahead.